Kaum radikal mulai menancapkan pengaruhnya. Jangan sampai ada korban baru dari generasi muda yang menjadi teroris dan pengkhianat bangsa. Paham radikalisme sangat berbahaya karena mereka terang-terangan menolak azas Pancasila dan ingin menggantinya dengan hukum agama. Mereka juga sering merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dan dianggap musuh. Jadi setiap aturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak akan dilaksanakan. Kaum radikal juga semakin pintar memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan paham radikalisme. Mereka tidak hanya membuat situs, tapi juga grup WA dan channel Telegram untuk menyebarkan pengaruhnya di dunia maya. Sasaran dari berita yang tersebar di internet adalah kaum muda yang memang sudah keranjingan internet. Mengapa harus generasi muda? Kaum radikalisme sudah mengamati bahwa anak-anak muda di Indonesia cenderung cuek dan para anak muda menganggap bahwa tindakan tidak taat peraturan adalah hal yang keren. Juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Putranto, juga menyatakan bahwa generasi muda kurang waspada terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Jadi anak remaja yang menuju dewasa adalah sasaran empuk dari kaum radikal karena mudah percaya pada berita di internet yang belum tentu valid. Anak muda juga dalam proses untuk menemukan jati diri dan mereka sedang mencari cara agar keberadaannya diakui oleh lingkungan. Mereka juga senang dengan gaya hidup anti kemapanan dan bergaya anti mainstream. Jika ada anak muda yang seperti ini, biasanya akan mudah terhasut oleh kaum radikal. Karena para teroris secara terselubung mengajak mereka untuk memprotes kebijakan pemerintah dan menyalurkan jiwa muda yang penuh pemberontakan untuk ikut berdemo. Kaum radikal yang sudah berhasil mendekati anak muda melalui dunia maya mulai menanamkan doktrin bahwa pemerintah itu jahat, Pancasila adalah togut, dan paham demokrasi itu tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanaman paham yang salah ini lebih mudah, bahkan tanpa harus ada pertemuan fisik. Karena anak muda membaca berita dan doktrin itu dalam kondisi otak yang rileks, sehingga bisa lebih masuk ke alam bawah sadar. Yang lebih ekstrim lagi, anak-anak muda juga dipengaruhi agar mau jadi pengantin bom sebagai bentuk jihad paling tinggi. Mereka yang akhirnya sudah tercuci otaknya dan mau dijadikan korban agar terorisme dengan cara mengebom tempat umum dapat berhasil. Di dalam otak anak muda tersebut ditanamkan bahwa perbuatan ini mulia dan bisa masuk surga. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Anak-anak muda diharapkan jangan mau bersentuh sama sekali dengan kaum radikal. Jika ada berita yang terkesan menjelekkan pemerintah atau mengajak untuk memprotes suatu kebijakan, lihat dulu siapa penulisnya dan apa nama situsnya. Cek dulu situs di anti-hoax dan jangan sampai terpengaruh oleh ucapan kaum radikal, apalagi turut menyebarkannya. Kaum radikal memang pandai bermain kata-kata dalam membujuk calon anggotanya. Jangan pula sembarangan masuk ke sebuah channel Telegram dan lihatlah background dari pendirinya. Bukannya curiga, tapi lebih kewaspada agar tidak terlanjur masuk ke lingkaran kaum radikal. Karena jika sudah terlanjur masuk, akan susah keluar. Generasi muda adalah sasaran dari kaum radikal karena mereka berpikir terbuka dan cenderung bergaya hidup anti kemapanan. Kaum radikal memanfaatkan media sosial untuk merekrut anggota dan mendekati para anak muda agar bisa melebarkan sayap dan menyebarkan ajarannya yang sesat. Waspadalah dan jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata manisnya.